Wassalamualaikum. Jangan lupa like dan komen jika Anda suka. Klik tombol subscribe agar channel ini dapat berkembang. Imam Abu Hanifah namanya adalah Nu'man ibn Thabit. Nu'man ibnu Thabit itu nama aslinya. Kenapa disebut Abu Hanifah? Apa Hanifah itu? Hanifah itu tinta yang digunakan menulis, karena beliau selalu tidak jauh daripada tinta tersebut karena terus menulis dan menuangkan ilmu, maka dia pun disebut dengan Abu Hanifah. Biasa orang-orang yang melazimkan kepada sebuah perbuatan, terkadang kunyahnya itu dilazimkan kepada perbuatan itu. Contoh, Abu Hurairah, nama aslinya Abdus Syamsi, tapi setelah masuk Islam diganti menjadi Abdurrahman, karena dia kalau ngaji suka bawa anak kucing. Kalau Hirrah itu kucing garong, kalau Hurairah anak kucing garong. Tahu? Hurairah itu isim tasghir, Salman besar, Sulaiman Salman kecil. Kalau Hurairah artinya kucing kecil. Jadi dia selalu bawa kucing kecil itu di tasnya itu. Maka kecintaan Abdurrahman kepada kucing kecil, maka Rasul memanggilnya dengan sebutan Abu Hurairah, dan itu yang dikenal. Ya, sama dengan Abu Hanifah. Nama aslinya mungkin orang kurang kenal, Nu'man ibn Thabit, tapi kalau disebut Abu Hanifah semua orang tahu. Sebelum saya cerita Nu'man bin Thabit ini, saya ingin bercerita bapaknya dulu, Thabit ibn Ibrahim. Thabit bin Ibrahim ini adalah seorang talabatul ilmi. Memang bukan seperti Abu Hanifah, artinya ulama besar dunia, tapi bapaknya talabul ilmi. Suatu ketika dia dalam perjalanan talabatul ilmi ini, dia kehabisan bekal. Kemudian dia merasa lapar. Akhirnya dia cari sungai. Setelah dapat sungai, dia pun minum dari sungai itu. Rupanya ada apel itu berjalan dari hulu ke hilir, pula sampai di depan dia. Kebetulan lagi lapar, ada apel kemudian hanyut di air, langsung diambil kemudian dimakan. Baru dapat separuh, teringatlah, ini apel siapa saya makan ini? Kok main makan saja? Akhirnya kemudian dia merasa bersalah, dicarinya kebun apel itu. Jadi sungai itu ke hulu itu terus dicari, ada kebun apel nggak di sana itu. Rupanya ketemu kebun apel. Kemudian ditanya, ini milik siapa? Si Anu. Maka akhirnya Thabit ibn Ibrahim pun mencari pemilik kebun apel itu. Setelah berjumpa dengan pemilik kebun apel itu, dia minta agar diikhlaskan apa yang sudah dimakan, separuh dari buah apel itu. Tapi kemudian ditolak minta maafnya. Tidak, saya tidak akan memaafkan kamu. Akhirnya kemudian Thabit bin Ibrahim ini meminta, terserah, apakah saya harus bekerja kepadamu berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, asal kau ikhlaskan itu. Lihat, hanya nyomot apel secuil saja, dia merasa bersalah dan siap bekerja. Jadi bagi ulama dulu mencuri itu sesuatu yang luar biasa. Ini nggak mencuri kan? Oh, apel hanyut kok. Ya. Menunjukkan di sini apa? Waroknya di sini. Akhirnya kemudian
Kata pemilik apel ini gini saja, sebagai bentuk kalau aku hendak memaafkan dirimu, kamu harus menikahi putriku. Wow, menikahi putrinya ikhwan, gara-gara makan apel hanyut suruh nikah. Enak tidak? Enak. Masalahnya pertama putrinya buta, yang kedua tuli, yang ketiga cacat fisik, tidak bisa jalan. Mau? Karena kamu sudah memakan apelku, kau harus menikah dengan putriku yang buta, yang cacat dan tidak bisa jalan. Lah, gara-gara makan apel suruh menikahi wanita yang seperti itu. Tapi karena Thabit bin Ibrahim ini memang ingin mendapatkan keikhlasan, dia merasa berdosa itu. Ya sudahlah, kalau harus menikah dengan wanita seperti itu, apalah boleh buat kan. Akhirnya keesokan hari dia datang dan siap kemudian untuk menikah dengan wanita itu. Rupanya setelah akad nikah, kunikahkan kamu dengan putriku Anu bin Anu dengan mahar kontan sah. Kan itu ya. Akhirnya kemudian dia terima nikahnya. Ketika masuk ke dalam kamar, rupanya wanita itu tidak buta, tidak tuli, tidak cacat. Wanita itu wanita yang sangat cantik luar biasa. Ya, ya kan? Ketika ditanya, kenapa bapakmu mengatakan kau ini buta? Kata wanita itu, karena aku dilarang bapakku memandang yang diharamkan. Kenapa pula bapakmu mengatakan kau tuli? Karena telingaku tidak pernah mendengar yang haram. Dan kenapa pula bapakmu mengatakan cacat dan tidak bisa berjalan? Karena aku tidak pernah keluar rumah, apalagi melangkahkan ke tempat maksiat. Lah, dari sinilah Allah takdirkan Thabit bin Ibrahim menikah dengan wanita salihah ini. Kemudian dari pernikahan ini lahirlah Nu'man ibn Thabit ibn Ibrahim, atau dikenal dengan Abu Hanifah. Lihat, karena kejujuran orang tuanya melahirkan anak seperti ini. Lah, Abu Hanifah itu dia adalah imam yang pertama dalam madzhabul arba', imam 4. Dia paling tua, di bawahnya Malik, di bawahnya Syafi'i, di bawahnya Ahmad. Lah, Abu Hanifah ini sendiri adalah pencetus madhab Hanafi. Bahkan Imam Syafi'i saking kagumnya kepada Imam Abu Hanifah, karena Imam Syafi'i ini sebenarnya ingin ketemu dengan Abu Hanifah, cuman kan masalahnya Abu Hanifah sudah meninggal. Kemarin sudah diceritakan bahwa lahirnya Imam Syafi'i di saat meninggalnya Abu Hanifah. Jadi hanya dengar cerita saja kan. Makanya ketika Imam Syafi'i berjumpa dengan murid-murid Abu Hanifah seperti Muhammad Hasan Asy-Syaibani, Abu Yusuf Al-Qadhi, apa kata Imam Syafi'i? Man arada an yatabahhara fil fiqhi fahuwa iyalun ala Abi Hanifah. Barang siapa yang ingin mendalami fikih, maka sesungguhnya semua orang kembali kepada fikihnya Abu Hanifah, karena dia orang yang pertama meletakkan fikih. Abu Hanifah, kalau Imam Syafi'i usul fikih. Ya. Taib. Sebenarnya Abu Hanifah ikhwatu fiddin ini Allah berikan kecerdasan luar biasa. Luar biasa cerdasnya Abu Hanifah ini. Itu diakui oleh ulama-ulama di zamannya. Sampai-sampai saking cerdasnya, Abu Hanifah itu kan selalu berdalil dengan istinbat qiyas. Bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begitu. Beda dengan Imam Malik. Imam Malik ini saklek bahasa kitanya, karena dia mazhab ahli hadis. Apa yang dikatakan Nabi begini ya begini, apa yang dikatakan Nabi begitu ya begitu. Dan Imam Malik selalu mengambil fatwanya penduduk Madinah. Kalau Abu Hanifah lain, karena lain madrasah.
Kalau Imam Malik madrasah ahli hadis, kalau Abu Hanifah madrasahnya ahli ra'i, banyak menggunakan akalnya ya untuk mengambil istinbat, tapi bukan berarti kemudian keluar daripada nas Al-Quran dan Sunnah, tidak.